Wes semeton kumpul yuk ngerti diri saya. Sebelum semeton melanjutkan nonton video ini, saya sarankan agar semeton tidak bingung, semeton bisa nonton dulu episode yang ini ya. Agar nyambung dengan cerita berikutnya. Jadi setelah neneknya Ge Putu ini ditemukan meninggal dunia, setelah mendengar kabar kalau kakeknya Ge Putu digep oleh warga sudah melakukan hubungan suami istri di semak-semak belakang pasar desa mereka, Ge Putu pun mulai teh ke polo dan akhirnya setelah neneknya ini diaben, Ge Putu memutuskan tinggal kembali dengan orang tuanya. Setelah neneknya ini meninggal dunia ya, orang tuanya Ge Putu jarang sekali bertengkar. Pokoknya mereka itu sepertinya terlihat ingin memperbaiki semuanya karena sepertinya mereka mulai tersadar. Jangan sampai apa yang dialami oleh neneknya Ge Putu terjadi juga dengan keluarganya Ge Putu. Singkat cerita juga semeton, setelah neneknya ini meninggal ya, beberapa minggu kemudian kakeknya Ge Putu menikahi Betut dan ternyata saat itu Betut sudah hamil 2 bulan. Jadi bisa dibayangkan betapa sakit hati neneknya selama berbulan-bulan mendengar gosip perselingkuhan suaminya. Tapi dia cuma bisa diam. Karena neneknya Ge Putu ini tipikal orang yang lebih suka memendam daripada membicarakan apapun itu yang dia rasakan. Dan saat kakeknya menikahi Betut, wanita yang seumuran dengan menantunya, semeton, satu desa gempar gonjang-ganjing. Banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa kok Betut tega menceraikan suaminya dan juga menikah dengan kakek tua bau tanah. Saat kakeknya menikahi si Betut ini, karena memang waktu itu baru saja neneknya ini dikuburkan, kakek dan juga Betut cuma menikah ala kadarnya, yaitu metanjung sambuk saja. Tapi semenjak ya semua orang tahu kalau si Betut ini sudah hamil, kakeknya Ge Putu dulu kan cuma punya sepeda ontel ketika masih dengan neneknya. Tiba-tiba kakeknya membeli sepeda motor posoan. Menurut Ge Putu di tahun itu sepeda motor posoan sudah sangat bagus dan juga mewah. Kakeknya beralasan kalau istri barunya ini sedang hamil muda. Jadi dia tidak mau kalau istrinya ini berjalan kaki ke pasar, dan karena itulah kakeknya membeli sepeda motor posoan yang padahal semeton kecer yang digunakan untuk membeli sepeda motor posoan ini. Di dalamnya ada keringat dari neneknya. Itu adalah tabungan kakek dan neneknya dari hasil berjualan kayu bakar. Sebenarnya semeton, paman dan juga bibinya si Ge Putu sudah tidak setuju, tapi mau gimana? Kakeknya benar-benar pengkung sinduk. Pokoknya saat itu ya Ge Putu merasa di dunia kakeknya hanya ada si Betut dan juga calon anak mereka. Nah, waktu pun berlalu semeton. Beberapa saat setelah neneknya ini meninggal dunia ya kan sudah diadakan acara mecaru dan juga banten yang disumbangkan oleh kakeknya Ge Putu untuk membersihkan desa sekaligus membersihkan pekarangan rumah kakeknya si Ge Putu. Tapi kengken kalian unduke. Tepatnya 10 hari setelah neneknya ini dikuburkan dan juga langsung diaben. Kan beberapa hari kemudian kakeknya ini menikah. Dan waktu itu semeton, kakeknya Ge Putu bilang kalau dia sering sekali mencium bau aroma neneknya yang seakan-akan lewat di bawah song cungguh kakeknya. Dan bahkan ya anjing-anjing yang memang dipelihara oleh Ge Putu waktu tinggal dengan kakek dan neneknya sering sekali menangis dan juga terduduk menghadap ke depan kamar kakek dan neneknya Ge Putu. Dan karena itu semeton, kakeknya merasa trauma dan juga membuang kasur dipan yang memang dulu dipakai oleh neneknya untuk bunuh. Tapi tidak ada perubahan semeton. Hampir setiap hari di jam 5:30 pagi, di jam 12 siang dan juga di jam 5:30 sore, anjing-anjing yang ada di rumah kakeknya akan berputar sebanyak 3 kali di pekarangan rumah kakeknya. Kemudian terduduk menangis di depan kamar kakek dan neneknya Ge Putu. Dan tidak itu saja semeton. Rumah paman, bibi dan juga orang tuanya Ge Putu sering sekali mencium bau badan dari neneknya ketika neneknya masih hidup. Dan anehnya semetonnya, menurut Ge Putu di rumah orang tuanya ini kan ada 4 kamar. Kamar pertama itu kamarnya Ge Putu, kamar orang tuanya dan juga kamar adik-adiknya. Nah, dulu waktu neneknya ini masih hidup, neneknya sering sekali menginap dengan Ge Putu di kamarnya Ge Putu. Dan Ge Putu sering sekali merasa saat dia tidur di malam hari, kok sepertinya dia merasa
merasa ada sesuatu yang menyelimuti dia dari belakang. Dan Ge Putu merasa sangat hangat. Tapi selain Ge Putu merasa sangat hangat, dia juga merasa merinding semeton. Ken kada nunduke. Ge Putu tuh kayak merasa, kok sepertinya yang datang adalah neneknya. Kok sepertinya yang memeluk Ge Putu adalah neneknya semeton. Dan ini benar-benar nyata. Dan bukan cuma Ge Putu yang merasakan hal seperti ini. Adiknya, bapaknya, pamannya, bibinya, bahkan ibunya Ge Putu sering sekali merasa seperti melihat badan neneknya Ge Putu berjalan begitu saja di depan mata mereka, kemudian menghilang. Nah, karena keluarga besar dari si Ge Putu ini merasa seperti ada yang salah ya dengan kepergian neneknya, yang padahal mereka kan sudah sempat memperluas waktu mereka sebelum mau mengabaikan neneknya. Kakeknya pun memutuskan akan memperluas kembali, tapi ada yang aneh. Setiap mereka berencana untuk memperluas, lalu saja ada kejadian yang seolah-olah tidak memberikan mereka izin untuk memperluas. Dan karena lagi-lagi dan lagi gagal memperluas, kakeknya Ge Putu sampai bilang dia takut harus tidur berdua saja dengan istri barunya. Dan sampai-sampai ya kakeknya Ge Putu ini menginap di rumah pamannya Ge Putu yang rumahnya lebih besar. Bapaknya Ge Putu ini punya satu adik laki-laki dan juga punya dua adik perempuan yang semuanya sudah menikah. Tapi memang semeton, adik dari bapaknya Ge Putu ini kita sebut saja namanya Paman Dek, yang paling mapan dan juga rumahnya paling besar. Setelah kakek dan juga Betutnya menginap di rumah pamannya Pak Dek ya, di sana mereka malah semakin merasakan mistis semeton. Setiap malamnya anjing yang ada di rumah pamannya Ge Putu melakukan hal yang sama. Anjingnya ini akan berputar 3 kali di halaman rumah pamannya, kemudian terduduk di depan pintu masuk rumah pamannya. Pamannya juga merasa ya, dulu sebelum kakeknya tinggal di sana tuh memang ada kejadian mistis, tapi setelah kakeknya tinggal di sana dengan Betut, kejadian mistis, rasa merinding, pokoknya seperti ada hawa yang mencekam di rumah pamannya setelah kakeknya tinggal di sana. Singkat cerita semeton, karena keluarga besarnya Ge Putu kayak sudah benar-benar merasa dihantui atau apakah dan itu, entah itu memang benar roh dari neneknya atau mungkin ada setan yang kesasar ya. Akhirnya mereka pun berniatan untuk melakukan ngersigane di rumah kakeknya Ge Putu. Dan waktu itu kakeknya Ge Putu sekitar sudah 2 minggu tinggal di rumah pamannya Ge Putu. Dan otomatis rumah kakeknya selama 2 minggu tidak ada yang membersihkan dan juga tidak ada yang sembahyang. Untuk pertama kalinya ya, setelah 2 minggu itu Ge Putu dengan paman dan bibinya pergi ke rumah kakeknya dengan niatan akan membersihkan rumah kakeknya. Tapi semeton, tebak apa yang Ge Putu lihat? Saat Ge Putu memasuki pekarangan rumah kakeknya, dia melihat di halaman rumah kakeknya ini banyak banget ada bunga-bunga dan juga tumbuhan yang dulu memang ditanam oleh neneknya. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di pekarangan rumah kakeknya ini banyak sekali yang layu dan mati. Dan logikanya ya, Ge Putu tinggal di desa dan otomatis dong embunnya itu sangat banyak ketika di pagi hari. Apa iya? Kok bisa tanaman dari neneknya ini tiba-tiba layu dan banyak yang mati? Dan saat Ge Putu dan juga paman dan bibinya masuk ke dalam rumah, ruang tamu dalam keadaan hancur lebur semeton. Semua barang-barang yang ada di ruang tamu ini jatuh berserakan dan bahkan kamar kakek dan neneknya Ge Putu kan tadinya memang dikunci oleh kakeknya ya, dan bahkan gemboknya masih di situ. Itu kamarnya terbuka dan tempat tidur kakek dan neneknya ini, bantal gulingnya sudah berhamburan di lantai dan bahkan spray dari tempat tidur kakeknya robek semeton. Ketika Ge Putu melihat sendiri dengan mata kepalanya ya, keadaan rumah dari kakek dan neneknya, dia benar-benar merasa merinding semeton. Entah ken kadang unduke. Rumah itu tempat dia besar tinggal di sana kan. Kok Ge Putu seperti merasa kok ada yang aneh semeton. Di rumah itu seperti ada aura gelap yang seperti, aduh pokoknya Ge Putu juga bingung harus mendeskripsikan kata-kata ini gitu loh. Nah saat itu ya paman dan bibinya Ge Putu juga merasa merinding. Mereka waktu itu cepat-cepat membersihkan rumah kakek dan neneknya dan juga pulang. Nah setelah itu mereka pun
mengambil keputusannya setelah bermusyawarah kalau mereka akan menginap selama 3 hari di rumah kakek dan neneknya ini. Karena setelah 3 hari itu mereka akan memperluas. Tapi 2 hari kemudian setelah Gek Putu bermusyawarah dengan keluarga besarnya, dia akan mengantarkan kakek dan juga istri barunya ini pulang ke rumah. Nah, saat mereka membuka pintu gerbang dan juga membuka kembali rumah dari kakeknya ini, keadaan ruang tamu yang tadinya sudah dibersihkan oleh Gek Putu kemarin kembali hancur lebur. Barang-barang berjatuhan. Pintu kamar kakek dan neneknya kembali terbuka dan juga bantal guling yang ada di sana kembali ditemukan ada di lantai. Ini tuh benar-benar kejadian yang aneh. Kok bisa semeton? Waktu itu Gek Putu benar-benar takut harus masuk ke kamar si kakek dan nenek gitu loh. Karena mereka tuh kayak sudah merasa ada sesuatu yang salah. Bapaknya Gek Putu mengundang orang pintar yang ada di desa tetangga untuk datang ke rumah kakeknya. Dan kebetulan si orang pintar ini dijemput pagi hari besoknya. Datang sorenya semeton. Yang menjemput ini kan pamannya si Gek Putu dengan bapaknya. Paman dan juga bapaknya bilang, di perjalanan tadi banyak sekali ada kendala. Ada inilah, ada itulah. Dan waktu itu mereka juga bingung kenapa. Cerita ya, orang pintar ini kan datang. Nah, setelah tiba di rumah kakek dan neneknya, orang pintar ini tuh kayak langsung membuat sebuah ritual. Di pekarangan rumah ya, si orang pintar ini kayak menaruh banten pejati dan juga kayak ritual apa kadang yang jelas Gek Putu tuh agak lupa. Tapi tidak sampai 5 menit saat si orang pintar ini melakukan ritual di sore hari itu, anjing-anjing nenek dan juga kakeknya Gek Putu kembali berdatangan dan juga berputar 3 kali di halaman rumah, mengitari si orang pintar yang sedang duduk melakukan ritual. Dan ketika si anjing ini berputar 3 kali, si anjing ini langsung bluk, kesek, langsung mati semeton. Mulut dari si anjing ini mengeluarkan busa seperti yang dialami oleh neneknya si Gek Putu. Dan waktu itu si orang pintar bilang, siapa di antara keluarga dari kakeknya ini yang mau meminjamkan badannya untuk dimasuki oleh setan yang akan berbicara. Dan waktu itu tidak ada yang mau. Dan tiba-tiba semeton, Bektut langsung pingsan dan kerauhan. Bektut langsung menyetuk-cetukkan kepalanya di kamar si kakek. Dan waktu itu Bektut langsung kerauhan dan bilang, panas, saya tidak mau ada di sini, panas. Dan waktu itu bibirnya langsung pingsan. Si orang pintar bilang, sepertinya ada oknum yang sedang mencoba menyakiti keluarga dari kakeknya, tapi sepertinya barang ini malah kembali si empunya. Dan waktu itu satu keluarga ngeh, sepertinya si Bektut lah yang sudah mengecuin kakeknya agar tergila-gila kepada dia. Dan semua teror yang dialami oleh keluarga besar kakeknya ya sebenarnya adalah kiriman dari Bektut untuk menfitnah Dewa yang neneknya si Gek Putu, yang padahal neneknya ini sudah melinggih semeton. Yang logikanya apa bisa Dewa yang sudah tenang akan mengganggu keluarganya seperti itu. Pokoknya waktu itu banyak sekali penjelasan-penjelasan dari seorang pintar ini tentang kenapa kok keluarga besar kakeknya merasa seperti diteror oleh kematian dari neneknya semeton. Dan Gek Putu karena waktu itu juga masih kecil, dia tuh kayak tidak terlalu mengerti situasi saat itu. Nah, saat itu semeton ya, si orang pintar bilang, kalau si Bektut sepertinya sudah keguguran dan setelah ini pasti akan ada bencana yang memang melanda si kakek. Dan setelah itu semeton benar. Setelah diadakan ritual selama 3 hari 3 malam oleh si orang pintar ini ya, tidak pernah lagi ada teror mistis. Dan bahkan semuanya kayak kembali normal. Tidak pernah lagi ada suara menangis. Anjing-anjing di rumah para paman dan juga rumah neneknya mulai tenang. Tapi si Bektut mulai sakit-sakitan dan keng-keng keadaan unduke. Bektut ini kok kayak mulai berubah. Dia yang tadinya terlihat sangat cantik, muda, putih, mulus, glowing, di batun matanya si Gek Putu dan juga kakek juga keluarga besarnya, sekarang kok terlihat lebih tua dan juga tidak secantik dulu semeton.
Dan setelah itu ya, setelah semua drama kehororan ini, setelah diadakan ritual ini semuanya kembali normal. Dan akhirnya, setelah Geputu dewasa, tepatnya sebelum Geputu mengirimkan cerita ini kepada saya, dia akan bertanya kepada ibunya sebenarnya apa yang terjadi. Menurut ibunya ketika itu, semua orang tahu kalau ternyata memang benar. Betut menggunakan sesuatu kepada kakeknya agar dinikahi. Dan itulah yang kemungkinan kembali kepada Betut. Karena si orang pintar ini kan sudah melakukan ritual. Setelah Betut ini kerauhan dan sepertinya sesuatu yang memang merasuki badannya Betut ya adalah bekalnya Betut sendiri. Yang seakan-akan senjata makan tuan. Jadi bisa dibilang Semeton memang benar. Kalau Betut ini ingin memfitnah almarhum neneknya yang seakan-akan arwahnya itu menggentayangi keluarga besarnya. Padahal tidak. Itu kemungkinan. 99% adalah setan yang memang dikirim oleh Betut untuk menyakiti dan juga memfitnah si nenek yang sudah berpulang. Dan walaupun kakeknya sudah tahu kalau Betut seperti itu, kakeknya tetap menganggap Betut tidak bersalah dan tetap menikah dengan Betut secara sah. Setelah mereka ini menikah, mereka punya 2 anak. Dan waktu itu, Kengken dan Unduke, Geputu juga tidak mengerti. Beberapa tahun setelah anak kedua ini lahir, kakeknya si Geputu meninggal dunia karena sakit. Dan waktu itu, semua peninggalan, rumah, tabungan, dan juga kekayaan dari kakeknya otomatis didapatkan 50% oleh si Betut dan juga anak-anaknya. Dan sisanya baru dibagi oleh bapaknya Geputu dengan paman kedua. Nah, melalui cerita ini Geputu ingin bilang, apapun yang terjadi kepada kita dan juga keluarga kita, pasti ada campur tangan orang terdekat. Jadi hati-hatilah Semeton. Jangan kita terlalu cepat curiga kepada orang lain kalau belum ada bukti, agar tidak seperti neneknya Geputu. Waktu hidup dia diduakan sampai dia memilih untuk bunuh. Dan bahkan setelah dia meninggal, dia juga difitnah oleh istri baru dari kakeknya Geputu. Itu tuh benar-benar boom. Kok kene seperti di cerita-cerita pindang makabar di Indosiar. Nah, untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir bagaimana? Apakah kalian percaya kalau itu adalah memang benar arwah dari neneknya Geputu? Atau kalian percaya kalau itu memang teror yang sengaja dikirim melalui ilmu hitam oleh Betut untuk memfitnah neneknya Geputu yang sudah meninggi? Tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk Geputu sukses membangun untuk ceritanya. Jujur li Semeton saya tuh merinding disco ketika membaca cerita dari Geputu ini. Udah Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya. Dadah!